Jujur gue sebagai rakyat ngerasa kecewa dengan alur cerita skandal korupsi Pertamina Petraniaga yang malah jadi kayak mempermainkan emosi rakyat Indonesia. Tadinya itu gue respect banget sama Kejaksaan Agung yang berani ngebongkar skandal korupsi di Pertamina Petraniaga. Gak lama kemudian pihak Pertamina mulai ngeles sana-sini dengan temuan dari Kejaksaan Agung. Mendadak si Hotman nyerang statement Ahok berkali-kali dan jadi bikin gua curiga. Ada dugaan kalau si Hotman ini bekerja keras untuk melindungi klien konglomeratnya yaitu Boy Thohir dalam pusaran skandal korupsi Pertamina yang mau dibongkar sama Ahok. Terus mendadak keluar berita si Erick Thohir rapat sama Kejaksaan Agung ngebahas korupsi Pertamina jam 11 malam. Lucu nggak sih? Apa coba yang dibahas? Tapi gue tetap positive thinking. Nggak taunya keluar berita ini. Abis Erick Thohir meeting jam 11 malam, sekarang meeting sama DPR. Lu bisa bayangin nggak? Apa hubungan dua pilar demokrasi ini ketemuan untuk ngebahas skandal korupsi Pertamina? Sampai akhirnya keluar berita ini. Kalau kayak gini ceritanya, berarti dugaan Ahok bener. Pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Kenapa gue bilang dugaan pergantian pemain itu bener? Karena semua pemain di Pertamina Petraniaga ditangkap. Sekarang coba lu pikirin. Kalau mereka semua ditangkepin, otomatis kursi di rootnya kosong dong. Bener nggak? Terus apakah mau dibiarin kosong gitu aja? Pasti diisi orang baru kan? Itu yang dinamakan ganti pemain. Terus cara untuk ngeberesin kegaduhannya gimana? Ada 3 opsi. Yang pertama, peti eskan. Kenapa bisa keluar opsi ini? Karena mendadak kejaksaan ngeluarin statement nggak ada bensin oplosan. Kalau yang pertama gagal, nggak bisa turunin tensi isunya, langsung masuk yang... Banyak yang tidak tahu bahwa ternyata ada skandal korupsi Pertamina yang sama di zaman Orde Baru Soeharto. Bahkan korupsi Pertamina di zaman itu sampai membuat Muhammad Hatta dan Jenderal Hugeng menolak dimakamkan di TMP Kalibata karena ada mafia minyak yang juga dimakamkan di sana. Ya, pada masa Orde Baru, tepatnya di tahun 70-an, minyak dan gas adalah penopang ekonomi Indonesia yang sangat besar. Pokoknya di saat itu, harga minyak dunia melonjak tinggi. Alhasil pendapatan Indonesia dari sektor minyak menjadi penopang utama pembangunan dan investasi. Dalam kondisi tersebut, akhirnya Pertamina melakukan ekspansi besar-besaran. Namun masalahnya, mereka bergerak dengan sangat bebas, tanpa sepengetahuan pemerintah dan DPR, kayak usaha pribadi lah. Dan ternyata benar ada dugaan kuat penyelewengan kas Pertamina untuk kepentingan pribadi. Akhirnya bos Pertamina pada saat itu yang hidup seperti sultan pakai Rolls Royce mendapatkan kejutan karena kebusukan ini terbongkar dan Pertamina krisis di tahun 75. Pertamina pada saat itu gagal bayar hutang dan hutang dari Pertamina saat itu dibayar melalui APBN. Pimpinannya dicopot dengan tidak hormat di tahun 76 dan ternyata terbongkar kasus korupsi yang sangat besar di dalamnya. Bahkan karena kasus korupsi yang sangat besar ini, Bung Hatta sampai menolak dimakamkan di TMP Kalibata dan Jenderal Hugeng juga menolak dimakamkan di TMP Kalibata. Ia memilih dimakamkan secara sederhana karena sempat diberhentikan setelah menindak kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Dan lo tahu nggak, Mahfud MD itu ngomong kalau terbongkarnya kasus korupsi Pertamina yang baru-baru ini terjadi sebenarnya nggak mungkin bisa terbongkar kalau nggak ada izin dari presiden. Jadi sekarang lo tahu kan siapa sebenarnya yang berniat membongkar kasus korupsi ini? Asli gue salut banget sih sama Presiden Prabowo Subianto karena pergerakan beliau seperti tidak terdeteksi. Iya bener banget. Jadi ini tuh disampaikan langsung oleh Pak Mahfud MD selaku mantan Menteri Koordinator Polhukam. Nah saat ini kan kejaksaan yang mengusut kasus korupsi di Pertamina dan ternyata yang mengizinkan tindakan penyelidikan dan pengusutan itu adalah Presiden. Jadi Kejaksaan Agung sejak 2022 itu sudah mulai memberantas korupsi dan pengungkapan korupsi di Pertamina ini merupakan pengungkapan yang terbesar sepanjang sejarah. Gue yakin sih bakal banyak kasus korupsi yang bakal terbongkar nantinya di era Prabowo Subianto saat ini. Pantes aja kejaksaan itu berani untuk membongkar kasus yang sangat besar karena langsung dibantu presiden. Yap, tepat banget. Bahkan lo tau nggak, berdasarkan penuturan dari Pak Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Indonesia, beliau ngomong, kalian nggak bisa lari kemanapun. Saya akan temukan kalian. Siapapun backingan dari para koruptor, saya tidak akan peduli. Selamat datang di Liga Maling Indonesia, kompetisi paling memalukan. Tempat para pencuri uang rakyat berlomba-lomba menguras triliunan rupiah dari kantong negara. Di puncak klasemen, kita punya juara sementara, skandal mega korupsi Pertamina.
Kerugian 968 triliun, fantastis. Angka yang cukup untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur yang layak bagi rakyat. Di posisi runner-up, korupsi di PT Timah, disusul oleh kasus BLBI, PT Duta Palma, PT TPPI, hingga korupsi berjamaah di Asabri, Jiwasraya, dan Kominfo. Semua ini membuktikan satu hal, Indonesia benar-benar jadi surga bagi para maling duit rakyat. Tapi tenang, Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Satu persatu para pemain dalam Liga Maling ini telah diseret ke meja hijau. Ribuan triliun rupiah berhasil diselamatkan dari tangan para tikus berdasi. Ini bukan sekadar penindakan hukum, tapi perang melawan pengkhianat bangsa. Kejaksaan Agung telah membuktikan bahwa hukum bisa tajam ke atas. Korupsi harus jadi musuh bersama, karena setiap rupiah yang dicuri adalah hak rakyat yang terampas. Jangan biarkan liga ini terus berjalan. Saatnya kita hentikan pertandingan para maling ini selamanya. Bagikan video ini, keadilan harus menang. Lawan korupsi, dukung Kejaksaan Agung bersihkan negeri ini. Mulai terbongkar mafia elit di balik skandal BBM oplosan. Bukti yang ditemukan Kejagung di rumah Riza Calit nunjukin aliran duit yang udah diatur rapi banget sebesar 50 miliar ke Erick Thohir dan kakaknya yaitu Mbah Thohir. Mereka dapat 50 miliar sebagai uang koordinasi yang dikirim lewat Hussein ke Arya Sinulinga, staf sus BUMN yang juga tangan kanan Erick. Dan gak berhenti di situ, Kapolda Metro Jaya, Karyoto, juga kebagian jatah 25 miliar per bulan lewat Fada Rafiq. Jelas, uang ini buat mengamankan operasi haram dan untuk rapat-rapat penyelidikan. Bahkan, mantan Deputi Penindakan KPK pun ikut main buat jaga skandal ini biar gak bocor. Nah yang lucu dari kasus ini, awalnya Kejagung bilang di berita, ini BBM oplosan. Pas netizen mulai ngamuk, mendadak diubah jadi BBM blending. Serius nih? Ada yang panik di belakang layar? Atau ada gesekan antara Kejagung dan KPK saling ancam buku dosa masing-masing institusi dan ngelindungin Thohir bersaudara ini? Gila sih kalau masih dibelah dan ditutupin. Korupsi hampir 1.000 triliun. Ini bikin semua mata tertuju ke Presiden Prabowo. Apakah makan Asia berani berantas tegas korupsi tanpa pandang bulu seperti janjinya saat kampanye? Atau kita harus lihat negara kita dipimpin oleh boneka politik? POV, Pak Ahok jadi netizen plus 62. Indonesia gelap, hutannya digundulin, lautnya dipagerin. Makanya gue sekarang paham kenapa bapak gue kasih gue nama Basuki Cahaya Purnama. Karena untuk siap-siap nerangin Indonesia yang gelap. Dan akhirnya, para kekesalan para pengguna Pertamax terbayarkan. Karena 2 di antara 7 tersangka disuruh minum BBM oplosan Pertalit dan Pertamax. Waduh, ini lebih bahaya nih. Udah minum kagak mati. Jangan-jangan oplosan sirup dijual loh. SPBU lebih kacau lagi loh. Selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Laga kali ini pemirsa, persaingan makin sengit pemirsa antara PT Timah melawan Pertamina pemirsa. Peluang yang sangat bagus dari Pertamina. Oh sayang, dioplos sayang. Ahai kata Bung Ahai. Jebret kata Bung Jebret. ST out kata Bung Toel. Usai bertengger di peringkat 1 sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu, kali ini PT Timah harus rela turun peringkat. Digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Netizen pun bersorak, Pertamina lolos ke Liga Champions korupsi. Sementara korupsi BLBI masih bertahan di posisi ketiga, disusul korupsi Duta Palma dan PT TPPI di posisi keempat, dan kelima kemudian kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya yang sempat bikin heboh kini bertengger di peringkat ke-6 dan ke-7. Namun sorotan utama bukan hanya soal siapa yang memimpin klasemen, tapi juga soal hukuman berat yang dijatuhkan kepada para pemain andalan. Contohnya Harvey Muiz yang awalnya hanya divonis 6,5 tahun. Wow, setara dengan 2 kali nonton sinetron Tukang Bubur Naik Haji ya. Akan tetapi ada VAR keadilan sehingga vonisnya naik menjadi 20 tahun. Netizen pun berspekulasi ini semua gara-gara momen romantis peluk dan cium di ruang sidang. Sepertinya momen ini ikut bikin jaksa jadi baper ya. Dengan vonis ini Harvey akhirnya masuk divisi utama lapas, tapi jangan khawatir pemirsa,
Hukuman 20 tahun itu kan hanya di atas kertas karena masih ada potongan masa tahanan. Dan juga masih ada remisi hari kemerdekaan. Ya, bisa jadi pulang lebih cepat secepat kereta wush. Sungguh sebuah liga yang unik pemirsa. Skor kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi hukuman penjaranya masih lebih ringan dibanding kasus maling ayam di kampung. Apakah ini strategi fair play ala hukum kita? Atau hanya taktik parkir bus supaya koruptor tetap nyaman? Ya, itulah klasemen terkini Liga Korupsi Indonesia. Kita hanya rakyat yang tidak boleh lupa bayar pajak. Sementara para pemain Liga Korupsi tetap santai kayak di pantai. Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri, dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing.